Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya Muhammad Sunarsum, yang di kelas 3 ini juga seperti pada saat kelas 2 tahun kemarin yang akan memberikan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Anak-anak yang saya sayangi dan saya banggakan bahwa pendidikan warganegaraan itu di kelas 3 itu untuk pertemuan pertama kali ini itu akan membahas tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, untuk itu sebelum ini kita sampaikan lebih jauh atau saya jelaskan lebih jauh, saya sebelumnya mengucapkan selamat kepada siswa-siswa semuanya yang sudah berada di kelas 3. Oleh sebab itu, di kelas 3 itu tidak banyak materi yang kalian dapatkan. Hanya 4 bab yang akan kalian dapatkan, dan 4 bab itu mencakup beberapa hal, diantaranya adalah kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mungkin kamu menjadi bertanya ya, bahwa bedanya apa antara hak asasi manusia dan hak warga negara. Nah, nanti setelah kamu mempelajari lebih jauh tentang hak warga negara ini, baru kamu bisa mengetahui secara jelas, oh ternyata hak asasi manusia dengan hak warga negara itu beda, apalagi dengan kewajiban, ya, kewajiban warga negara. Nah, terkait dengan ini semuanya, maka di sini nanti kita akan bicarakan bersama-sama, akan kita bahas bersama-sama tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Perhatikan baik-baik. Nah, pada slide yang kamu lihat itu sepertinya kalau di situ lihat ada seorang ibu-ibu yang sedang menunjukkan jarinya, jari kelingking, bahwa dia telah melakukan pencoblosan. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah itu pencoblosan anggota DPR ataukah pencoblosan presiden atau gubernur atau wali kota. Tidak dijelaskan hal itu. Yang penting dari gambar ini sudah bisa menunjukkan bahwa partisipasi dari seorang ibu dan warga yang ada di sekitar itu tuh besar dalam memenuhi hak dan kewajibannya dia sebagai warga negara. Dalam hal apa? Dalam hal melakukan pemilihan umum ataupun pemilu, dan itu merupakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu bagi warga negara. Baik, sebelum kita bicara lebih jauh tentang hak asasi manusia terkait dengan hak warga negara dan kewajiban warga negara, perlu diketahui dulu mengapa kita harus belajar kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dikarenakan pertama, supaya siswa itu jelas bisa membedakan antara hak asasi dengan hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Terus juga mengetahui macam-macam hak itu seperti apa. Kemudian juga tujuannya adalah siswa itu dapat menyebutkan hak dan kewajiban warga negara berdasarkan nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis dalam sila-sila Pancasila dengan tepat. Nah, di sini jelas ada kalimat nilai ideal, nilai instrumental, dan nilai praktis. Nah, 3 nilai-nilai ini itu tertuang semuanya di dalam undang-undang ataupun di dalam dasar negara kita. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan antara hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban warga negara. Di dalam hak asasi manusia itu tidak
mendasarkan kepada nilai-nilai ideal, nilai-nilai instrumental, dan nilai-nilai praktis. Nah, oleh sebab itu kaitannya di sini dengan undang-undang, ya. Baik, kita lanjut. Nah, selain itu tujuannya adalah untuk supaya siswa bisa mencari contoh pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu seperti apa. Nah, itu banyak sekali yang kamu nanti dapatkan. Bisa melihat contoh-contoh di jalan, di kanan kiri tetangga, ataupun di mana saja. Ya, baik. Selanjutnya siswa bisa menganalisis tentang terkaitannya antara kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu selanjutnya. Dan yang terakhir, siswa dapat menganalisis upaya pemerintah maupun warga negara dalam mengatasi maupun mencegah terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan tepat. Itulah tujuan di dalam pembelajaran tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang ada di dalam pertemuan pertama ini. Baik, kita mulai saja. Ada 3 hal yang akan dibicarakan. Pertama adalah makna dan kewajiban warga negara. Yang kedua, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang ketiga, penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Perhatikan sekarang. Kita lihat dulu tentang makna dan kewajiban warga negara. Kita sebagai warga negara itu mempunyai hak mutlak. Hak mutlak di sini ada 2 jenis, yaitu pertama hak individu dan hak sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk individu itu kita mempunyai hak untuk hidup dan memperhatikan ataupun mempertahankan kehidupan. Yang kedua, itu kita mempunyai hak mendapatkan perlindungan. Nah, 2 hal yang ini semua sudah diatur dalam undang-undang. Nah, contohnya, hak mendapatkan perlindungan itu ada di dalam pasal-pasal. Dari situ ada pasal 28, terus kemudian pasal 27, pasal 29, pasal 30, itu semuanya tentang perlindungan itu ada di situ. Nah, itu contohnya yang ada di dalam hak secara individu. Nah, yang selanjutnya itu sebagai makhluk sosial itu kita mempunyai hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Maksudnya begini, misalnya contoh ya, kalian lulus dari SMK, itu juga mempunyai hak yang sama untuk kalian itu bisa melakukan pendaftaran yang di situ untuk menjadi pegawai negeri, misalnya begitu. Itu mempunyai hak sama selama syarat-syarat yang dan ketentuan itu dipenuhi. Nah, seperti itu. Jadi tidak kemudian wah, kamu anaknya Paimin atau kamu anaknya Suparjo atau kamu anaknya siapa gitu, itu tidak kemudian tidak diterima karena yang diterima hanya orang anak-anak pejabat. Enggak kayak gitu. Nah, di dalam hukum dan pemerintahan itu hak warga negara ini selalu dijunjung tinggi supaya hak warga negara sebagai makhluk sosial itu bisa dimiliki dengan baik. Ya, itu yang dimaksud dengan makna hak dan kewajiban warga negara. Jadi, kamu harus fokus dulu bahwa hak dan kewajiban warga negara itu berbeda dengan hak asasi manusia. Yang kita bicarakan adalah hak dan kewajiban warga negara keterkaitannya dengan masalah
baik itu nilai-nilai ideal, nilai instrumental, ataupun nilai praktis. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Perhatikan. Nah, hak dan kewajiban warga negara itu diklasifikasikan menjadi 3 hak, atau macam-macamnya ada 3 hak. Pertama, aspek politik, kedua, aspek sosial budaya, dan ketiga, aspek ekonomi. Nah, ketiga hal inilah hak dan kewajiban warga negara akan diterapkan. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah video yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban. Perhatikan ya. Sebentar. Nah, ini. Masih soal pandemi Pak, dan saya mau masuk ke soal pilkada Pak. Banyak kritik soal kenapa dipaksakan pilkada, tapi ini sudah berjalan dan sudah diputuskan. Kemudian orang mengkaitkan mengapa pilkada ini dipaksakan karena putra Bapak Mas Gibran dan menantu Bapak maju. Ini yang harus kita ketahui ya, bahwa pilkada ini sudah ditunda loh ya. Pilkada ini sudah ditunda. Dari yang September ditunda ke Desember. Di negara lain yang saya lihat, ada 30 negara yang melaksanakan pemilu, tidak ada yang ditunda. Korea, saat puncak pandemi juga ada pemilu di sana. Kemudian yang terakhir ada Amerika. Pandemi berapa juta yang terkena kasus COVID di Amerika juga tidak ditunda. Terakhir di Myanmar juga tidak ditunda. Kita ini sudah ditunda dari September ke Desember. Jadi jangan dibawa kemana-mana. Meskipun pandemi belum berakhir, Bapak tidak melihat bahwa lebih mementingkan hak konstitusional daripada hak sehat masyarakat, Pak? Enggak, saya kira dua-duanya sama. Ini tidak bisa kita tetap kesehatan nomor 1, tetapi yang namanya ekonomi juga harus jalan. Politik pun juga jalan. Yang paling penting sekali lagi, bagaimana protokol kesehatan itu kita ikuti. Ya. Saya sampaikan juga ke Mendagri agar disampaikan ke calon-calon untuk justru ikut mensosialisasikan, mengkampanyekan mengenai protokol kesehatan. Mengenai pakai masker, mengenai cuci tangan, mengenai jaga jarak, tidak berkerumun. Saya kira kampanye itu yang justru sekarang ini dikerjakan oleh kandidat-kandidat, dan saya lihat itu berjalan. Bapak cukup happy ya melihat perkembangannya. Pak, melanjutkan pertanyaan saya tadi, orang melihat begini Pak, terutama yang mendukung Bapak sejak awal, dengan majunya Mas Gibran dan Mas Bobi, Pak Jokowi dianggap sama seperti tokoh-tokoh lain. Padahal seorang Jokowi adalah yang dikagumi waktu itu dari rakyat dan bukan darah biru partai. Tapi kemudian pada saat Bapak sedang berkuasa, toh sama saja dengan yang lain membiarkan anak dan membantu ikut pilkada. Ya, saya tidak pernah memaksakan ya kepada anak-anak saya untuk mengikuti saya atau untuk masuk terjun ke politik, tidak ada. Itu hak politis, setiap warga negara memiliki hak politis, termasuk anak-anak saya memiliki hak politis. Sehingga waktu menyampaikan keinginan itu ya sudah kamu hitung, sudah kamu kalkulasi, sudah jalan. Tapi mencari partainya juga mereka mencari sendiri, kemudian kampanye juga kampanye sendiri, dan ingat bahwa ini bisa menang dan bisa kalah. Ya. Masyarakat kita sudah pinter. Kalau dipilih oleh rakyat ya berarti bisa. Kalau memang tidak ada kehendaki, tidak dipilih ya tidak menang. Artinya ini proses demokrasi yang kita jalankan. Cuman kan kalau bukan anaknya presiden, Mas Gibran kan pasti juga tidak diterima di
Pak juga pasti punya privilege untuk masuk PDIP, begitu juga dengan Mas Bobi kan, karena siapa mertuanya dan siapa ayahnya Pak Jokowi. Saya ini sekali lagi bukan pengurus partai dan bukan ketua partai. Tapi yang presiden. memutuskan itu ada di partai. Ya, bahwa melihat saya presiden, ya memang saya presiden kok. Pak, waktu itu nggak ngobrol dengan Mas Gibran atau Mas Bobi, nanti aja, nanti terkesan aji mumpung, tunggu kalau Bapak toh sudah selesai, nggak gitu Pak? Enggak, mereka menjawab itu, Pak, itu hak politis saya, dan ini kan juga bukan ditunjuk atau dipilih oleh presiden, tapi ini nanti yang memilih masyarakat. Jawaban mereka juga tegas seperti itu. Ya sudah, jalan. Karena orang melihat Bapak sudah kehilangan kejokowiannya. Hilang bagaimana? Ya masih seperti ini. Masih seperti ini. Hilang, saya nggak ngerti hilang di sebelah mana, nggak ngerti. Sudah berbeda dari seorang Jokowi yang dulu. Tetap sama. Tetap sama Pak? Tetap sama. Ya tetap seperti ini kan. Apa yang berbeda? Bapak sering pulang ke Solo, artinya apakah itu nanti juga memberikan kontribusi bagi Mas Gibran? Enggak, jadi selama ada pilkada di Solo, saya pulang sekali, dan itu malam, saya hanya nyekar saja ke orang tua, kemudian malam itu juga saya kembali lagi dan nginepnya di Jogja, tidak di Solo. Kenapa? Ya untuk menjaga itu, menjaga suara-suara seperti yang tadi sampaikan Rosi tadi. Atau Mas Gibran ngelarang Pak Jokowi? Ya salah satunya dia ngomong seperti itu. Oh ya? Gimana bilangnya Pak? Ya Bapak nggak usah ke Solo dulu. Tapi kan saya mau nyekar. Kok berani calon wali kota ngelarang-larang presiden Pak? Ya disampaikan seperti itu ya saya jawab. Baik, Pak Jokowi terima kasih sudah menerima dan wawancara bersama saya di Kompas TV. Sehat selalu Pak. Sama-sama, dan kita berharap betul bahwa kita bisa melalui ini semua dengan baik. Terima kasih Mbak Rosi. Terima kasih. Demikian tadi itu sebagai satu contoh bahwa yang namanya hak terkait dengan aspek politik sebagai warga negara itu contohnya cukup jelas. Nah, cukup jelas bagaimana bahwa dia anak presiden, yang satunya adalah mantu presiden. Nah, kedua-duanya menjago sebagai calon wali kota di Medan dan juga di Solo, dan kebetulan rakyat itu memilih, berarti hak politik yang dilakukan itu juga tercapai, dan siapapun boleh seperti itu karena itu merupakan hak politik dari masing-masing orang. Nah, untuk itu tadi baru contoh yang terkait dengan aspek politik. Sekarang kamu bisa melihat sebuah video yang ini kaitannya dengan aspek sosial budaya. Nah, di sini nanti kamu bisa melihat apa yang terjadi di teman-teman waria. Banyak mereka adalah warga negara tapi ilegal di negeri sendiri, seperti itu. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak di antara mereka yang nggak punya KTP. Bagi saya laknatul rahman, gak usah LGBT, sama aja, semuanya berpeluang untuk itu. Saya selalu mengatakan bahwa hak asasi bagi saya yang beragama Islam, hak asasi paling mendalam bagi seorang manusia itu adalah hak bertuhan, itu saya pikir. Ketika ada seorang manusia yang ingin datang ke Tuhannya, masa kita harus menghalangi sih? Nabi Muhammad, istri-istri beliau itu biasa memasukkan al-mukhannas ke kamar-kamar, Aisyah, Ummu Salamah, mereka memasukkan para mukhannas ke kamar mereka bercanda, seperti itu.
Nah, dari video itu hanya ingin memperlihatkan bahwa ada beberapa waria itu tidak memiliki KTP. Kemudian dia kan otomatis sebagai seorang muslim dia punya hak untuk beragama. Di dalam KTP harus tertuliskan bahwa agamanya apa dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah hak yang disebut dengan hak sosial budaya. Artinya hak sosial budaya ini mereka diakui sebagai warga negara Indonesia dan diterima, sehingga pada saat contohnya tadi adalah pada saat sholat itu waria posisinya berada di jamaah laki-laki. Nah, itu sebagai satu contoh yang disebut dengan aspek sosial budaya dalam hak negara. Nah, sekarang kita lihat di dalam hak di bidang ekonomi. Nah, di pasal 33 itu cukup jelas membicarakan dengan bahwa kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Kesimpulannya seperti itu. Nah, sekarang apa yang dilakukan pemerintah dalam mengimplementasikan dari pasal 33 ayat 1 sampai 5 tersebut. Perhatikan dalam sebuah video di bawah ini berikut. Mahkamah Konstitusi menggelar sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden pada Rabu siang. Permohonan diajukan oleh Jarizal Hatmi yang teregistrasi dengan nomor perkara 3 tahun 2020. Keterangan Presiden yang diwakili oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri Gani Muhammad menegaskan bahwa pada hakikatnya pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran daerah dalam rangka pemerintah melakukan pemberdayaan dan pembangunan demi terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur. Selain itu, pemekaran daerah otonom untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan masyarakat. Penyelenggaraan fasilitas publik yang baru diharapkan dapat meningkatkan kualitas, baik efisiensi maupun efektivitas pelayanan masyarakat. Sementara, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih meminta pemerintah untuk melampirkan naskah akademik dan studi kelayakan terkait dengan pembentukan daerah otonom tersebut. Pada sidang sebelumnya, pemohon menyebut adanya permasalahan pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran 4 kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat ibu kota kabupaten ke Desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulang. Bayu Caksono, Hendy Prasetya, MKTV News melaporkan. Baik, anak-anak yang saya banggakan, apa yang di dalam video itu adalah menjelaskan bahwa di Kabupaten Kerinci itu dilakukan pemekaran. Nah, pemekaran ini pemekaran apa? Pemekaran kabupaten. Nah, pemekaran kabupaten itu adalah untuk membentuk suatu daerah otonom. Daerah otonom itu adalah daerah yang dikuasai oleh pemerintah setempat untuk menentukan bagaimana kehidupan sosial ekonomi yang ada di daerah itu. Nah, tentunya juga masalah politik juga, tapi politik untuk daerah otonom saja, bukan politik skala nasional. Kalau skala nasional tetap diatur oleh negara. Nah, ini contoh jelas bahwa pemerintah telah melakukan implementasi dari pasal 33 ayat 1 sampai 5 yang menjelaskan tentang kewajiban pemerintah untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyatnya. Itu gambarannya. Nah, kemudian bukan hanya sampai di situ, tapi juga ada hak yang disebut dengan hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, di dalam hak di bidang pertahanan keamanan ini, setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Nah, ini kamu bisa melihat video. Bentar.
Bela negara untuk pembela negara. Pelatihan bela negara oleh militer sesungguhnya bukan barang baru dalam kehidupan bernegara. Sejak Oktober 2015, Kementerian Pertahanan secara masif melakukannya, dimulai dengan meluncurkan 4.500 kader pembina bela negara di 45 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Program bela negara dilaksanakan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran cinta tanah air dan rela berkorban. Tidak ada pertentangan mengenai hal itu, karena konstitusi juga mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Namun menjadi pertanyaan publik, jika yang dilatih bela diri oleh TNI ialah kelompok yang selama ini dipertanyakan keberpihakannya kepada kebinekaan dan keindonesiaan. Itulah yang terjadi di Banten ketika Kodim Lebak melatih bela negara kelompok tersebut. Publik beranggapan TNI sebagai garda terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI semestinya tidak menoleransi apalagi merangkul kelompok semacam itu di tengah dinamika politik sekarang ini. Itulah sebabnya publik mengapresiasi langkah Panglima Komando Daerah Militer 3 Siliwangi, Maijen M. Herindra, yang mencopot Komandan Kodim 0603 Lebak, Banten, Letkol Ubaidillah dari jabatannya. Pangdam menegaskan latihan bela negara diperuntukkan kelompok yang membela kebinekaan dan persatuan Indonesia. Pencopotan itu dilakukan karena Dandim menyalahi prosedur, tidak berkoordinasi dengan atasan dalam menggelar latihan bela negara tersebut. Terus terang, kita masih sulit memahami adanya tindakan dari satuan TNI yang tidak diketahui atasannya. Pasalnya, TNI merupakan organisasi dengan garis komando dan struktur yang paling solid di negeri ini. Terlepas dari hal itu, saatnya kita mengevaluasi program bela negara yang dicanangkan hampir 2 tahun lalu tersebut, yang masih belum terlihat efektivitasnya, apakah dilanjutkan, diperkuat, atau dihentikan saja. Apalagi ada pandangan bahwa program itu sejak diluncurkan dianggap belum punya landasan yuridis. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai prajurit TNI, dan pengabdian sesuai dengan profesi. Akan tetapi, hak dan kewajiban itu sesuai dengan undang-undang tersebut masih harus diatur dalam undang-undang. Karena itulah, sebaiknya pemerintah dan DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur bela negara. Presiden Jokowi pun kemarin mengevaluasi bahwa urusan bela negara akan menjadi kewenangan Dewan Ketahanan Nasional. Peraturan Presiden untuk mengatur pengalihan kewenangan itu sudah disiapkan pula. Publik tentu sepakat, program bela negara sangat penting bagi bangsa ini yang tengah menghadapi merebaknya aksi-aksi intoleran yang berbahaya bagi keutuhan NKRI. Selain itu, kita mesti mengantisipasi kemungkinan ancaman dari luar. Demikian tadi contoh dari hak warga negara yang terkait dengan bidang pertahanan dan keamanan, di mana pemerintah juga memfasilitasi untuk diberikannya apa yang disebut dengan bela negara. Ya, bela negara ini adalah sebuah pendidikan di mana warga negara yang masuk sebagai peserta bela negara ini nanti keluar itu mempunyai patriot sebagai warga negara yang mempunyai mempunyai kemampuan di dalam segala fisik ataupun intelektualnya untuk bisa membela negara bila mana dibutuhkan oleh negara. Itu sebagai satu contoh tentang bela negara. Nah, terkait dengan apa yang saya sampaikan di dalam hak tadi, itu
ada peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak dan warga negara. Jadi contohnya begini. Tahun 84 Undang-Undang Nomor 7 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Tapi undang-undang ini kemudian dimunculkan dengan apa yang disebut dengan Komisi Perlindungan Perempuan Indonesia. Itu. Kemudian Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. Nah, ini kemudian dimunculkan dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Kemudian tahun 99 barulah keluar apa yang disebut dengan undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Nah, undang-undang hak asasi manusia ini yang kemudian sampai sekarang ini di seluruh dunia ada. Nah, dasarnya cukup kuat. Dan juga yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, semua yang ada di dalam undang-undang tersebut mengacu pada apa yang disebut dengan penerapannya dalam nilai instrumental ini. Nah, ini semuanya undang-undang ini adalah menunjukkan adanya dasar dari nilai instrumental. Instrumental itu apa? Alat apa? Alat untuk penerapan hak dan kewajiban warga negara tadi. Baik, kita sekarang kewajiban warga negara. Kita lihat. Kewajiban warga negara itu apa? Pertama, patuh kepada peraturan perundang-undangan. Kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Ketiga, menghormati hak orang lain. Keempat, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Nah, ini semuanya kewajiban warga negara ini diatur di dalam nilai-nilai dasar instrumen tadi. Nah, itu ya. Baik. Ini semuanya itu tujuannya adalah supaya kewajibannya itu tidak tumpang tindih, tidak saling melakukan pelanggaran terhadap manusia antara satu dengan yang lainnya. Kita lanjut. Sebelum mempelajari hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila, nyanyikan lagu dulu berikut. Misalnya gini. Ya. Tetapi di dalam penyanyian lagu ini misalnya adalah lagu tentang sorak-sorak bergembira semua dan sebagainya. Nah, itu sebagai satu rasa ungkapan kegembiraan bagaimana warga negara itu bisa menerapkan dirinya mempunyai hak dan kewajiban. Itu contohnya begitu. Dan kamu boleh menyanyikan yang lainnya juga, nggak apa-apa. Kemudian yang ketiga, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai dasar sila-sila Pancasila. Nah, terkait dengan nilai dasar Pancasila itu ada 5. Nah, itu semua hak dan kewajiban itu diterapkan di sini dalam nilai-nilai dasarnya. Misalnya nilai ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa setiap manusia itu harus bekerja sama dan tolong-menolong dalam hal antar umat beragama. Contoh seperti di SMK ini. Di SMK ini sering saya mendengar bahwa misalnya ada kegiatan di mana kegiatan itu menyangkut seluruh siswa, itu tidak tebang pilih, baik itu agama apapun, bila mana itu adalah kegiatan dilakukan terkait dengan kegiatan sekolah, maka semua saling memberikan dukungan. Itu yang disebut dengan kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Antar umat ya, umat bukan antar beragama tapi antar umat beragama. Yang kedua adalah toleransi antar umat beragama. Artinya gini, agamamu ya agamamu,
agamaku ya agamamu, ya agamaku, maksudnya gitu ya. Maaf. Jadi supaya apa? Tidak saling kemudian istilahnya melakukan pelecehan ataupun melakukan penghinaan. Ya misalnya sering kita melihat, misalnya pas ada acara beberapa waktu yang lalu, acara misalnya misa, itu orang-orang NU, orang-orang Ansor itu melakukan pengamanan karena dikhawatirkan ada teror yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap sebuah gereja. Itu contoh. Kemudian nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, maksudnya adalah setiap manusia itu harus mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai seorang manusia. Ini yang disebut dengan sederhananya adalah memanusiakan manusia. Itu maksudnya. Jadi ya jangan kemudian, kadang kita melihat ya, contohnya gini, ada orang tua yang kemudian saking keselnya terhadap suatu pekerjaan di daerah lain ataupun apa, pulang marah-marah, terus kemudian kadang memukul. Nah itu yang disebut tidak melakukan apa yang disebut dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang selanjutnya melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Nah sekarang ini cukup kelihatan sekali. Coba kamu perhatikan kalau ada orang yang terkena penyakit yang disebut dengan COVID ataupun corona itu kadang-kadang mereka dikirimin oleh tetangga-tetangganya karena dia isoman ya, dikirimin tetangganya adalah makanan, minuman. Itu contoh dari berbagai kegiatan kemanusiaan di mana saling membantu di antaranya mereka karena mereka sedang membutuhkan. Nah, itu baru nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekarang nilai persatuan Indonesia. Nah, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi. Nah, nilai hak dan kewajiban warga negara ini contohnya gini. Yang ketiga ini, nilai-nilai persatuan itu mendepankan kepentingan bangsa. Contoh, pas ada pemilu, sisi lain kamu dagang misalnya ataupun kamu kerja, pasti pemerintah memberikan kesempatan untuk libur, kemudian kamu melakukan pencoblosan terhadap pemilihan presiden seperti itu misalnya. Nah ini contoh bukti bahwa kamu telah melakukan apa disebut dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai ideal tentang persatuan Indonesia. Juga yang kedua adalah membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin dari sejak kamu SD sudah kenal apa yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika, yang disebut dengan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini sekarang ini dalam kondisi yang kurang menyenangkan. Kenapa kurang menyenangkan? Banyak di antara orang-orang tertentu itu sudah oknum itu sudah membuat misalnya blok ini, suku ini tidak mau toleransi dengan ini, kalau pekerjaan yang diterima hanya orang-orang ini. Nah ini harus kita menjadi orang-orang yang bisa mencairkan seperti ini supaya tidak berkelanjutan yang disebut dengan perbedaan yang mencolok. Tetap meskipun kita berbeda dalam hal budaya, suku, agama, ras dan sebagainya, tetapi tetap kita saling menghargai yang disebut dengan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika itu. Kemudian yang selanjutnya nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Contohnya gini, misalnya dalam pemilihan RT. Nah, di situ ada tiga orang. Kemudian
karena ini membicarakan mengenai calon, akhirnya udahlah kita sepakatin aja supaya ini tidak menelan biaya, dan mereka sudah sepakat, maka kita sudah dari orang 3 tokoh ini udah kita sepakati satu orang aja Anda yang menjadi calon ketua RT, misalnya seperti itu, yang disebut dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Kemudian memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap. Nah, kebebasan ini contohnya adalah kita sering kan dimanapun melihat, baik itu di TV ataupun melihat secara langsung orang melakukan demo dan sebagainya, padahal kadang-kadang demo itu sudah diberikan peringatan tidak boleh merusak, tapi tetap aja merusak. Kemudian demo itu juga sudah ada peringatan hanya sampai jam 6, tapi jam 8 juga masih melakukan hal-hal yang semacam ini. Artinya bahwa diberikan sikap kebebasan, tapi jangan kemudian kebablasan, maksudnya gitu. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maksudnya adalah kita sebagai manusia itu mempunyai hak dan kewajiban untuk bersikap adil terhadap sesama. Adil itu bukan berarti misalnya yang satu dapat 50, yang lain dapat 50, enggak begitu. Adil itu adalah sesuai dengan porsinya. Gitu. Misalnya orang tua ngasih ke kamu yang kebutuhannya lebih banyak, pasti ngasihnya lebih banyak dibandingkan adik kamu yang misalnya baru umur 2 tahun atau 3 tahun misalnya gitu. Jajan kasih 2.000 selesai lah, kamu mau kasih 2.000 terus? Enggak mungkin kan itu. Nah, ini yang disebut dengan sesuai dengan porsinya. Kemudian yang selanjutnya adalah menghormati hak orang lain. Nah, ini menghormati hak orang lain ini dengan tujuan supaya tidak timbul pertentangan antar hak, itu maksudnya. Demikian tadi yang terkait dengan nilai-nilai ideal dalam Pancasila yang terkait dengan apa yang disebut dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, untuk itu setelah kita mengetahui dari masalah yang ketiga tadi yang terkait dengan nilai-nilai ideal dan sebagainya, nanti masih ada apa yang disebut dengan hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nah, ini semua yang terkait dengan hak dan kewajiban itu diatur di dalam Undang-Undang tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perhatikan baik-baik. Contoh, hak dan kewajiban warga negara yang dijamin oleh undang-undang. Contohnya adalah kewarganegaraan pasal 26, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan pasal 27, pasal 27 sampai 1, 2, 3 ayat itu. Kemudian kemerdekaan berserikat dan berkumpul, kemerdekaan memeluk agama tadi yang sebagai satu contoh tadi. Kemudian mendapatkan pendidikan, kemudian pertahanan dan keamanan pasal 30 ayat 1 nih dan juga 2. Terus kemudian kebudayaan nasional. Nah, itu sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Itu yang diatur di dalam undang-undang terkait dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, dan yang kelima, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai praksis itu adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya sila pertama melaksanakan ibadah, itu contoh dari kehidupan sehari-hari. Sila kedua misalnya bersikap baik kepada orang lain, itu sila kedua. Sila ketiga misalnya adalah menjalin pertemanan dengan setiap orang, artinya tidak melakukan permusuhan. Yang keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Jadi kalau udah diputuskan jangan kemudian mencari-cari sebuah kesalahan. Kemudian yang kelima, bersikap hemat dan rajin menabung. Nah, yang kelima ini terkait dengan kebutuhan manusia, ya. Apa yang dilakukan setelah dia melakukan tabungan. Itulah hal-hal yang perlu saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Silahkan itu dipelajari baik-baik. Kemudian ada nanti sebuah pertanyaan yang akan saya tampilkan di dalam
Edmudu ini. Kenapa seperti itu saya tak sampaikan, supaya kalian mengetahui bahwa perlu untuk dilakukan evaluasi. Sekian saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa dilangsungkan melalui Edmudu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.